Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 5 Desember 2023, hari Selasa, Pekan Advent pertama, disusun dan dibawakan oleh Frater Carlos Langgu SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 21 sampai 24. Pada waktu itu bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang oleh anak diberi anugerah mengenal Bapa." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat. Sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, namun tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari pecinta Sang Sabda yang terkasih, bacaan hari ini mengisahkan peristiwa di mana Yesus merasa bersyukur dan bahagia. Injil Lukas bab 10 ayat 21 sampai 24 ini menampilkan sosok Yesus yang penuh dengan sukacita. Tentu kita bertanya-tanya, apa yang membuat Yesus begitu merasa bahagia? Teks ini merupakan kelanjutan dari perikop sebelumnya yang menceritakan kembalinya ke-70 murid Yesus pada Lukas bab 10 ayat 17 sampai 20. Pada awal perikop itu dikatakan, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk pada kami demi nama-Mu." Hal inilah yang mendasari rasa syukur dan bahagia Yesus pada perikop Injil Lukas hari ini. Injil hari ini diawali dengan ucapan syukur dan bahagia Yesus dalam Roh Kudus kepada Bapa. Pada ayat ini, hal yang menarik adalah relasi yang ada dan terjalin di antara Yesus, Roh Kudus, dan Allah Bapa sendiri. Pada ayat selanjutnya, dalam doanya, Yesus menyinggung juga tentang kenyataan Allah kepada orang kecil. Sesungguhnya apa yang Allah nyatakan kepada orang kecil? Dalam perikop sebelumnya, kita lihat bahwa Allah menyatakan kuasa-Nya kepada para murid. Kuasa yang sungguh ingin dilihat oleh banyak orang, termasuk orang bijak dan pandai, yaitu kuasa Allah yang mengalahkan setan-setan. Yesus sungguh bersyukur dan bergembira atas penglihatan tersebut. Yesus merasa bahwa hal itu merupakan sebuah anugerah yang banyak diinginkan oleh orang bijak dan pandai. Namun karena kuasa dan kehendak Allah sendiri, Ia malah menyatakannya kepada orang kecil yang membutuhkan penghiburan. Pada ayat 23, Yesus masih berdoa dan menyampaikan syukur dan bahagianya atas kuasa yang diberikan Allah kepadanya dan atas relasi yang terjalin antara dirinya dan Allah Bapa. Berkat kuasa tersebut, Yesus dapat menyembuhkan orang sakit dan mengusir roh jahat. Kuasa tersebut juga Ia berikan kepada para murid untuk menyembuhkan
dan mengusir roh jahat. Sedangkan berkaitan dengan relasi yang ada, rupanya sungguh-sungguh menggambarkan kedekatan antara keduanya. Setelah berdoa, ternyata Yesus masih menyampaikan pesan-pesannya kepada murid. Yesus berkata bahwa para murid tersebut layak berbahagia karena boleh melihat kuasa kerajaan Allah secara nyata pada saat itu. Yesus ingin menunjukkan bahwa apa yang mereka lihat sesungguhnya merupakan bukti bahwa kerajaan Allah sendiri sudah hadir dan mengalahkan kuasa setan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus begitu bahagia ketika murid-muridnya berhasil mewartakan kerajaan Allah. Yesus ingin semua muridnya berhasil. Pertanyaan bagi kita, bagaimana caranya kita supaya berhasil dalam hidup? Jawabannya adalah kembali kepada Yesus. Mungkin seringkali kita disibukkan dengan begitu banyak urusan dan kesibukan duniawi kita, sampai-sampai kita melupakan Yesus yang telah datang dan memberi dirinya untuk kita. Selain kesibukan, kita juga dihadapkan dengan begitu banyak permasalahan hidup dan pelbagai persoalan lainnya. Kadang ketika kita menarik jarak dari Tuhan, ketika kita jarang berdoa, bersedekah, berbuat baik, seringkali kita merasa kekeringan. Setiap hari terasa seperti situasi padang gurun, persoalan-persoalan kita terasa begitu sulit untuk dihadapi. Kadangkala kita tidak menemukan jawaban atas masalah kita. Kadang kita sampai menuduh Tuhan itu tidak ada, atau Tuhan itu tidak nyata. Kata-kata ini keluar setelah kita kalah bergulat dengan hidup kita sendiri. Yesus mengajak kita supaya kembali untuk meneguk air kehidupan yang Ia tawarkan. Para murid diutus pergi dan pulang dengan wajah berseri-seri dan hati yang bahagia dan penuh sukacita. Sebagai umat yang beriman kepada Kristus, sumber kekuatan kita satu-satunya ialah Allah. Dan Allah itu telah datang kepada kita. Keberhasilan itu terjadi hanya jika kita mau membangun kerjasama dengannya. Ia telah datang dan kita harus menghampirinya. Seperti bacaan Injil hari ini, Yesus begitu merasa bahagia ketika kita berhasil dalam hidup. Ia mengajak kita semua untuk kembali mendekatkan diri dan menjalin relasi yang akrab dengan dirinya, dan memetik ajaran-ajaran baik darinya sehingga kita mampu menjawab semua situasi dan persoalan hidup. Yesus ingin supaya kita kelak menjadi seperti ke-70 murid yang berhasil di tengah dunia. Amin. Hei saudara, umat Tuhan di gelombang moral. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati